ada kesempatan saya pergi. Kalau saya nggak ada kesempatan waktu untuk pergi ke teman-teman terapis, maka saya minta tolong ke teman terapis datang ke rumah. Perkembangannya ada? Ada, mulai kecil. Mulai mengecil? Mulai mengecil. Jadi busanya dan itu sekarang? Alhamdulillah sudah Alhamdulillah, normal. sudah normal. Udah masuk kelas SD 1, kelas 1 SD. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Opung dimanapun berada, kembali kita bincang sehat di Arehan Podcast. Penyakit hernia atau biasa dikenal secara umum usus turun, itu bisa terjadi pada semua orang, pria, wanita, orang tua, dan bahkan termasuk juga anak-anak. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan mendapatkan pengalaman dan testimoni langsung bersama Ustadz Mardiansyah. Beliau juga salah satu terapis Toto Punggung Batam. Ustadz Mardiansyah. Ya, saya. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Kabar keluarga? Alhamdulillah. Kuluna khair. Semua alhamdulillah. Istri, anak-anak alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak sendiri Pak Ustadz? Anak sendiri alhamdulillah. Yang pertama alhamdulillah di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Yang kedua kelas 6 SD insyaallah akan menyusul abangan di Pondok Pesantren. Yang ketiga ada di rumah kelas 1 SD, yang salah satu asbab saya bergabung di Toto Punggung Indonesia. Awal mula Ustadz Mardiansyah tertarik belajar Toto Punggung, sepengetahuan saya asbab anak hernia. Ya, gimana ceritanya Pak? awal itu di tahun 2019 saya dicalonkan sama salah satu partai di Batam untuk maju menjadi calon anggota legislatif di tahun 2019 kemarin. Sebelum-sebelumnya saya hanya mantau teman-teman saya yang sudah berkiprah di Toto Punggung. Kenapa saya bisa ikut Toto Punggung? Awal dari pemilihan tersebut. Waktu itu sempat calon ya? Waktu itu sempat calon. Bukan mencalonkan diri, tapi dicalonkan sama pimpinan, sama atasan, supaya saya maju di kancah politik, tentunya di Kota Batam, provinsi? Bukan di Kota Batam, tapi untuk pileg di provinsi. Dan alhamdulillah Ustadz tidak terpilih. Karena kalau terpilih kita tidak duduk bareng bersama hari ini. Dan mungkin juga kalau terpilih, mungkin anak saya akan terbengkalai. Oh begitu. Mungkin. Jadi ada hikmah ya? Ada hikmah, insya Allah. Ada hikmah. Oke, kita kembali soal Toto Punggung nih. Ya. Kisahnya dan pengalaman Ustadz sendiri rasakan. Kalau pengalaman jujur saya katakan saya gengsi. Awal gengsi lihat Toto Punggung, karena yang saya lihat di mata saya bahwa teman-teman yang bekerja, yang berkiprah di Toto Punggung hanya memijit-mijit. Saya nggak tahu manfaatnya seperti apa, saya nggak tahu. Dan waktu itu kita sempat baksos pertama ya. Betul, baksos pertama. Waktu mencoba untuk mendukung kegiatan Ustadz Mardiansyah waktu itu. Di pemilihan calon anggota legislatif. Baksos Toto Punggung ya. Betul, di Taman Sari. Betul. Iya. Jadi pada saat itu sebelum saya mengenal Toto Punggung, dan waktu itu saya gengsi, dianggap sebagai masas di situ. Saya nggak mau. Waktu itu saya gengsi. Tapi sebelum mengenal Toto Punggung, saya sudah berkunjung ke beberapa rumah sakit negeri maupun swasta yang ada di Batam. Iya. Saya mengeluhkan kepada dokter khusus untuk alat kelamin. Yang saya tahu dan saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, untuk penyakit hernia itu dialami sama orang-orang dewasa, khususnya laki-laki. Tapi ini terjadi pada anak. Ini pada anak. Umur berapa anak? Anak waktu itu usia 3 tahun. Lagi giat-giatnya, lagi aktif-aktifnya, lompat sana, lompat sini, manjat sana, manjat sini, tanpa mengenal rasa takut anak tersebut. Saya pun nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba pada saat ibunya memandikan, kok bukan burungnya tapi buah zakar. Buah zakar itu besar,
Sebesar apa? Besar. Kalau antum tahu buah jambu monyet, ibu monyet. Nah, sebesar itulah. Dengan batang yang kecil, tapi buah zakat itu besar. Dan anak itu tidak merasakan sakit, Tapi membesar, tapi membesar. mengeras, keras gitu. Keras, kadang keras, kadang lembek, gitu loh. Cuma anak itu tidak merasakan sakitnya pada buah zakat tersebut. Sepengetahuan saya, untuk hernia itu dialami sama orang-orang dewasa. Dan saya pernah ngalamin melihat dengan kepala saya sendiri mengantarkan teman saya yang hernia, yang bukan burungnya, tapi buah zakat itu besar sekali. Dan dia dioperasi. Akhirnya saya ambil keputusan berdua dengan istri pada saat itu, saya berkunjung ke rumah sakit pemerintah, konsultasi itu, konsultasi, dan baik pemerintah maupun swasta saya konsultasi. Jawaban dari beberapa konsultan yang telah saya kunjungi di situ, bahwa tindakan pertama sekali Bapak harus dengan segera operasi buah zakat anak tersebut. Dengan alasan apa? Kalau kita buang air kecil kata dokter itu, otomatis air yang keluar dari zakat tersebut akan ada busa. Ada busa. Nah, tapi itu memang terjadi. Maksudnya ketika buang air kecil anak tadi ada busa. Tidak ada busa. Nah, busanya itu lari ke kantong kemih, ke buah zakar. Makanya buah zakar itu membesar gitu. Jadi teori medis seperti itu ya. Teori medis harus segera dioperasi, karena kalau tidak dioperasi maka anak ini akan menjadi buah zakar akan membesar. Gitu. Yeah. Tapi alhamdulillah saya konsultasi bukan hanya kepada satu orang, bukan hanya rumah sakit swasta atau pemerintah, bahkan saya tanya dengan teman-teman. Pertama kali saya tanyakan adalah di Totok Punggung. Tanyakan Totok Punggung. Tapi yang saya yakinin bahwa teman-teman terapis Totok Punggung memberikan keyakinan saya bahwa segala penyakit yang ada pada anatomi tubuh manusia itu insya Allah biidznillah bisa disembuhkan melalui Totok Punggung. Dan itu saya yakini. Ya. Saya yakini. Kemudian teman-teman mulai saya minta tolong ke teman-teman supaya bisa totok anak saya. Jadi sempat diterapi waktu itu. Itu sebelum ikut belajar Totok Punggung ya? Betul, ikut belajar. Karena saya gengsi, saya nggak mau, saya gengsi. Masa saya mijit orang sih saya nggak mau. Pada saat itu, bukan sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mulai mengaktifkan diri untuk mengajak anak saya yang buah zakar itu besar untuk ditotok. Kalau saya ada kesempatan saya pergi. Kalau saya nggak ada kesempatan waktu untuk pergi ke teman-teman terapis, maka saya minta tolong ke teman terapis datang ke rumah untuk. Itu berapa kali waktu itu? Yang saya tahu waktu itu ada kurang lebih teman-teman terapis ada 4 kali dan Ustadz Abdul Rahman sekali. Oh, sempat ditotok. Oh, ya, di betul. Pelatihan waktu di pelatihan. Ya. Saya betul-betul merasa cemas karena bagaimanapun anak saya laki-laki. Ya. Laki-laki itu sebagai totalitas kelaki-lakian tersebut ada di alat vital tersebut. Ya. Makanya saya nggak mau, saya jangan sampai bersentuhan dengan medis untuk dioperasi ya, gitu. Artinya masih ada ikhtiar lain dicoba ya. Betul itu. Makanya saya ambil pilih untuk di Totok Punggung. Nah, setelah diterapi keempat kali bersama Ustadz Rahman waktu pelatihan itu. Nah, betul. Setelah itu Ustadz ada lihat perubahannya seperti apa? Nah, setelah diterapi dengan teman-teman terapis, anak saya ada mulai mengecil dia. Busa yang di air seni tersebut mulai nampak dia. Saat buang air kecil. Pada saat buang air kecil. Karena bukan ibunya saja yang memperhatikan, saya pun memperhatikan anak tersebut. Pada saat dia buang air kecil, busanya keluar apa tidak nih? Oh, ternyata sedikit demi sedikit keluar. Di situ saya lebih yakin lagi, oh ternyata Totok Punggung kayaknya lebih jitu untuk mengobati tanpa obat, tanpa operasi lagi. Hanya sebatas ditotok saja gitu. Hanya sebatas totok saja. Jadi pada saat itu saya mulai meyakini bahwa air seni itu udah mulai keluar busanya. Akhirnya saya memutuskan, saya bilang sama orang rumah, saya ikut terapi Totok Punggung. Minimal ada dokter di rumah. Pada saat anak saya sakit demam,
pada saat anak saya pilek atau dalam lingkungan kecil dulu lah keluarga. Minimal saya bisa menangani pertolongan pertama pada keluarga saya. Di situ saya yakini. Ya, nah saat mulai buang air kecilnya itu berbusa, karena tadi kata dokter kalau hernia itu busanya bisa menumpuk di Kantong kemih. kantong kemih. Nah setelah buang air kecil sudah ada busa, berarti kan ada reaksi berarti ya. Betul. Nah perlahan-lahan Ustadz lihat itu perkembangannya ada, Ada mulai kecil, mulai mengecil. mulai mengecil. Jadi busanya Dan itu sekarang alhamdulillah sudah Alhamdulillah, normal. sudah normal. Sudah masuk kelas SD 1, kelas 1 SD. oke, itu tidak pernah kambuh lagi atau Alhamdulillah sudah tidak pernah kambuh lagi. Dan si anak tersebut pun aktifnya masih tetap aktif gitu. Tapi saya insya Allah tidak mengkhawatirkan hal tersebut karena saya sudah punya ilmu dasar di tetok punggung. artinya kalaupun kambuh lagi insya Allah cukup ditotok saja? Cukup totok saja gitu. Apalagi kulit Iya. anak-anak kan masih tipis ya, kita masih bisa tangani dengan jari kita sendiri. Gitu. Nah kalau dokter sendiri sampaikan itu anak kok bisa sampai di usia 3 tahun terus kemudian bisa mengalami hernia seperti itu, penyebab apa? Kalau dari alasan dokter tersebut bahwa anak ini memang terlalu aktif. Terlalu aktif, dia lompat sana lompat sini, walaupun si dokter tidak mengetahui keadaan anak tersebut. Yang mengetahui kan saya. Tapi dokter mengambil kesimpulan bahwa anak ini aktif, lompat sana lompat sini, sehingga salah satu dari saraf yang ada di buah jakar Otot selaput, tersebut ya. itu lari ke situ, lari ke kantong kemih. Makanya busanya itu lari ke kantong kemih, sehingga kantong kemih itu menjadi 2 besar. Oke. Nah, satu lagi, saya pastikan lagi, saya bukan hanya tanya ke teman-teman terapis, saya pun nanya sama orang tua. Saya nanya sama orang tua. Alhamdulillah orang tua dikasih kesempatan Allah, masih kesempatan sehat, kemudian masih dikasih umur panjang sama orang tua saya, terutama bapak ya. Alhamdulillah usianya masih sudah sampai 85 tahun. Saya konsultasi dengan beliau, Pak, ini anak saya ini masih 3 tahun tapi buah jakarnya itu besar. Alasan bapak saya pertama, jangan sampai anaknya dioperasi. Berdasarkan pengalaman bapak, tetangga bapak yang di Jakarta dan sekarang orang masih hidup, itu pernah dioperasi buah jakarnya sampai sekarang nggak punya anak. Ya artinya kalau di pengalaman dari kawannya orang tua tadi seperti itu. Seperti itu, makanya saya ambil kesimpulan, wah jangan sampai dioperasi. Anak ini jangan sampai dioperasi, dan alhamdulillah saya sudah bergabung pada saat itu. Saya sudah makin yakin bahwa apabila buah jakar itu sebagai alat vitalnya laki-laki, jangan sampai dioperasi. Kalau dioperasi akan efeknya cuma 2, kata bapak saya, dan itu sudah dilihat langsung sama bapak saya, tetangga saya terjadi di Jakarta. Makanya saya susah punya keturunan. Betul. Makanya saya nggak mau anak ini dioperasi. Saya tetap dalami totok punggung sampai saya ikut ke jenjang standarisasi. Sekarang sudah tingkat standarisasi. Alhamdulillah sudah lulus, dan alhamdulillah kemarin saya pun nggak tahu, saya dapat juara 3. Ya luar biasa ya. Masya Allah, luar biasa. saya pun nggak tahu. Insya Allah nanti menuju ke trainer. Insya Allah mudah-mudahan bila Allah kasih kesempatan. Ustadz Mardiansyah setelah mengikuti belajar totok punggung, praktekan totok punggung, saat ini masih Alhamdulillah untuk saat ini saya masih praktekkan saya di rumah. Walaupun ada teman-teman yang manggil, saya tidak pernah matokan. Dia mau ngasih, boleh, nggak ngasih pun nggak apa-apa. Biasa dipanggil juga. Alhamdulillah ada beberapa teman-teman dekat ya, dekat yang mengetahui bahwa saya bergabung di totok punggung, mereka manggil. Gitu. Walaupun ujungnya cuma ujung ngopi. Tapi saya nggak berharap itu, saya nggak berharap dari materi, saya nggak berharap dari apa yang lain, kecuali saya ingin menciarkan totok punggung bahwa saya pernah mengalami sendiri. Kalaupun saya tidak pernah mengalami, mungkin saya nggak akan ikut totok punggung. Gitu. Kalau saya nggak pernah mengalami, tapi karena saya mengalami, bagaimana sedihnya sebagai seorang ayah melihat anaknya itu bijinya besar. Nah itu loh. Saya sangat khawatir sekali, makanya saya ikut bergabung di totok punggung dan ingin mensyiarkan bagaimana praktek totok punggung minimal untuk keluarga. Minimal. Gitu loh. Masya Allah. Jadi tapi aktivitas hari-hari tetap jalan. Alhamdulillah. Kalau aktivitas hari sebagai. Nah ngomong-ngomong kegiatan hari-hari selain biasa melayani terapi ini apa? Kalau saya hari-hari sebagai konsultan, Ustaz.
konsultan di di bidang dokumen, terutama di perizinan perusahaan, kemudian perpajakan baik itu perpajakan perusahaan atau perpajakan kendaraan, itu kegiatan saya sehari-hari. Makanya saya di sana di perumahan saya buka kantor khusus untuk konsultan legal dokumen. Konsultan legal dokumen. Betul. Jadi apa aja? Kalau untuk yang saya kerjakan adalah pertama mengenai perizinan surat tanah, kemudian perizinan perusahaan, kemudian laporan pajak perusahaan, khusus PMDN dan orang pribadi. Kalau PMA saya belum ada izin, tapi kalau untuk pribadi, orang pribadi dan PMDN itu perusahaan dalam negeri, insya Allah saya sudah ada izin, makanya hari-hari kegiatan sebagai konsultan di legal dokumen. Baik, dan itu di sela-selanya tetap melayani terapi. Oh pasti. Nah, kalau untuk Toto Punggung, insya Allah saya tetap jalani dan saya akan temui bagi teman-teman dekat yang memanggil saya. Gitu. Karena saya sendiri sekali lagi saya pernah mengalami melihat anak saya sendiri yang bijinya besar, itu sangat khawatir sekali. Ya. Makanya saya ikut Toto Punggung. Itu jadi pengalaman pertama ya, yang kemudian Ustadz bisa. Dan saya pun nggak pernah ikut yang lain, cukup Toto Punggung aja. Saya ikut Toto Punggung, saya pertama kenal dengan Toto Punggung, saya Toto Punggung aja. Walaupun di situ ada terapi-terapi yang lain, saya jatuh hati dengan Toto Punggung. Karena saya udah alami sendiri dan saya pernah lihat sendiri dan saya totok sendiri keluarga saya di rumah. Kalau Ustadz ada keluhan? Alhamdulillah sampai saat ini cuma pilek-pilek aja keluhan saya, pilek-pilek aja. Tapi biasa juga. Itu biasa. Nah kalau dengan saya pilek aja, mungkin saya bisa minta tolong ke teman-teman, tolong totok sebentar. Insya Allah setelah totok saya udah mulai pulih kembali. Gitu. Alhamdulillah. Nah di Toto Punggung sendiri di Batam ini kan udah mulai berkembang ya. Betul. Siapa pun kaget itu bisa berkembang gitu. Sudah mulai berkembang, sudah sangat banyak peminatnya. Alhamdulillah untuk masyarakat umum juga. Harapan Ustadz ke depan nih untuk Toto Punggung. Harapan saya pada teman-teman tetangga yang mengenal saya, jadikan diri bapak atau diri ibu-ibu sendiri sebagai dokter pertama di rumah. Minimal kita dokter pertama di rumah, kita totok mereka apabila mereka dari keluarga kita, salah satu dari keluarga kita mengalami sakit yang cukup ditotok punggung. Jadi harapan saya kepada teman-teman bisa ikut pelatihan Toto Punggung guna pertolongan pertama di rumah sendiri. Ya, itu gitu. Penting ya. Artinya ketika sakit jangan panik. Jangan panik. Ikhtiarkan totok dulu. Betul. Santai aja, jangan panik. Ya. Karena kita sudah mempunyai ilmu di Toto Punggung. Betul. Itulah manfaat belajar Toto Punggung. Betul. Nah, ya. Ustadz mungkin punya pesan nih buat kawan-kawan sahabat yang mungkin mengalami hernia atau punya anak juga yang sama dengan Ustadz Mardiansah, ada pesannya? Oh pesannya itu buat teman-teman tetangga apabila mengalami hernia pada anak tersebut, maka jangan panik dulu, jangan panik, konsultasi ke dokter boleh konsultasi ke dokter, tapi jangan langsung ambil tindakan. Minimal kita totok dulu, totok dulu pada anak kita. Apabila ada perubahan, maka teruskan. Apabila kita tidak punya ilmunya ke Toto Punggung, maka datang ke klinik terdekat. Yang dalam hal ini klinik di tepi Batam cuma 2 ya. Dalam hal ini yaitu di Araihan, berlokasi di Tiban namanya? Tiban 3, lorong turunan Masjid Baitur Rahman. Ya. Kemudian satu lagi di Al-Aqsa. Nah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak atau teman-teman yang dekatnya dengan Al-Aqsa, maka datang ke Al-Aqsa. Kalau bagi ibu-ibu yang dekat dengan Araihan di Tiban, di Bengkong Sadai. Betul, di Bengkong Sadai. Kalau dekatnya di Araihan, datang ke Araihan. Utarakan keluhan-keluhan kepada terapis kita, insya Allah mereka sudah tahu semua. Ya. Apa yang mau ditotok? Betul sekali. Jadi itu penting. Poinnya adalah ketika terjadi pada anak kita tidak perlu panik. Betul. Boleh ikhtiarkan Toto Punggung dahulu. Betul. Sambil konsultasi pada dokter. Betul. Kalau memang ikhtiar di Toto Punggung belum ada perubahan, baru boleh ambil langkah selanjutnya. Betul, itu betul sekali. Ya, artinya kalau memang sudah tidak bisa lagi diikhtiarkan, tetap juga langkah operasi itu juga boleh, karena itu adalah jalan terakhir. Terakhir. Ya. Betul.
Terima kasih Ustadz Mardiansyah atas waktunya dan memberikan testimoni pengalaman buat kita semua. Mudah-mudahan ini berharga, menjadi ilmu, tambahan ilmu buat kita. Sahabat Topung dimanapun berada, sekali lagi bahwa setiap penyakit insya Allah ada obatnya. Setiap penyakit bisa disembuhkan atas izin Allah. Insya Allah salah satunya dengan ikhtiar terapi tutup punggung. Demikian bincang-bincang sehat kami hari ini. Terima kasih Ustadz Mardiansyah. Mudah-mudahan sehat selalu, anak sehat selalu. Alhamdulillah insyaallah. Dan bersama-sama menjayakan tutup punggung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.